Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita semua bisa menikmati hari yang cerah dan bahagia ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-'Asr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bagaimana pentingnya waktu, bagaimana kita sebagai muslim harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, kita berada ke dalam golongan orang-orang yang sangat rugi, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda di dalam satu hadis, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW li rajulin wa huwa ya'idhuhu, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaaka qabla faqrika, wa firagaka qabla syughlika, wa hayatika qabla mautika. Yang artinya, diterima dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Ia telah berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda kepada seseorang, peliharalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Lalu yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Lalu yang ketiga, waktu kayamu sebelum miskinmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Lalu yang kelima, waktu hidupmu sebelum datang matimu. Dapat kita jabarkan dari hadis ini, yaitu yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua. Karena dapat kita ketahui bahwa masa muda merupakan fase sangat istimewa di dalam kehidupan manusia. Kita lihat sejarah zaman dahulu, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Ini merupakan 7 pemuda yang sangat berpengaruh dan sangat berkontribusi besar di dalam kemajuan Islam. Juga dapat kita lihat juga sejarah Muhammad Al-Fatih. Beliau menaklukkan kota Konstantinopel pada waktu mudanya. Inilah pentingnya memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua kita. Karena kebiasaan yang kita lakukan di masa muda akan terbawa dan menempel pada kehidupan di masa tua kita. Lalu yang kedua, yaitu waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Perlu kita ketahui, sehat merupakan nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan kepada umat manusia. Dan waktu sehat ini adalah waktu yang patut kita persembahkan kepada Allah untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati dan ketulusan jiwa untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah wagina akal qabla faqrika, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Kaya dan miskin merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya merupakan ujian bagaimana manusia mampu mengelola harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan miskin juga ujian bagaimana manusia mampu bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, harta atau kekayaan merupakan amanah, yang mana amanah ini harus dijaga dengan sebaik mungkin dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Islam mengatur kekayaan manusia dengan
ada hukum zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Karena inilah kita harus memanfaatkan waktu kaya kita sebelum datang waktu miskin kita. Lalu poin yang keempat yaitu wa firagaka qabla syughlika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Perlu kita ketahui Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam satu hadis bahwa ada dua perkara yang sering sekali manusia lupa untuk bersyukur, yaitu yang pertama waktu luang dan waktu sehat. Inilah pentingnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kita bisa melakukannya dengan terus beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, dan berbuat baik kepada sesama. Lalu poin yang terakhir yaitu wahayatika qabla mautika. Waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Setiap manusia di muka bumi ini telah memiliki jatah hidupnya masing-masing. Telah diberikan durasi hidup di dunia masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kapan dan di mana kita mati telah tercatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Yang menjadi tugas kita sebagai manusia yaitu memanfaatkan waktu hidup yang telah Allah berikan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Padatkan kegiatan kita dengan kegiatan yang bermanfaat dan kegiatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman bahwa mati dan hidup itu adalah ujian. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk memperbanyak amal kita, memperbanyak amalan-amalan wajib maupun sunnah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kehidupan kita di dunia ini. Karena apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Baik itu amal baik maupun amal buruk, kelak kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada orang-orang yang beruntung yang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala serta kekurangan ada pada diri saya sendiri. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.